secara administrasinya tidak sesuai. Nah, dan satu lagi itu ada dua yang administrasinya tidak sesuai. Jadi yang dari hasil tim yang kami ambil itu cuma 13 tim. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, oke, mungkin saya di sini nggak usah terlalu membahas tentang nama-nama tim siapa. Mungkin nanti kita sambil berjalan aja biar enak. Jadi mungkin saya akan menjelaskan ada beberapa perubahan yang dimana nanti di dalam PowerPoint kemarin yang saya share di dalam YouTube itu nanti udah saya rangkum, udah saya eksekutif summary. Jadi udah saya eksum semuanya, jadi nanti tinggal teman-teman saya ulangin lagi presentasinya. Jadi mungkin saya izin untuk menampilkan hasil PowerPoint saya. Oke, di sini saya nggak mungkin udah tahu ya. Sebelumnya kita di sini menggunakan satelit online ya. Jadi menggunakan Google Hybrid sama Google Satelit. Jadi nanti teman-teman misalnya yang udah punya, ya udah berarti silakan menggunakan. Nanti kalau misal belum punya, silakan konfirmasi ke Instagram atau ke email. Nanti panitia akan memberikan data Google Hybrid sama satelitnya itu. Terus nanti di dalam wilayah studi kita di sini dalam satu tim itu ada 3 kecamatan. Nah, jadi di dalam 3 kecamatan ini nanti sifatnya dia sistemnya model acak. Jadi nanti di ending setelah selesai presentasi itu ada skema untuk lokasi mana aja sih yang bakal diambil dalam wilayah tersebut ya. Terus dan selanjutnya di sini teman-teman tidak bisa komplain terhadap wilayah yang sudah kami bagikan. Terus di sini kalau bisa komplain pun kalau misalnya cloud dari lokasi wilayah studinya itu cukup cukup tinggi ya. Jadi itu boleh silakan teman-teman diskusikan. Nah, jadi uh, oh, oke, oke. Oke, sorry. Oke, sorry, sorry. Terima kasih. Saya ulang lagi sedikit. Jadi untuk di lokasi ini satu tim ini nanti akan ambil 3 kecamatan yang dimana nanti teman-teman silakan observasi semua kegiatan kecamatan yang kita akan bagi. Nah, sistem pembagian ini sistemnya sistem acak yang dimana nanti semua teman-teman bisa melihat lokasi mana. Jadi tidak bisa kita di sini open aja untuk penentuan lokasi. Jadi terus lagi di sini terus nanti teman-teman juga tidak bisa komplain untuk lokasinya. Di sini sudah ditentukan oleh panitia. Kalau misal komplain pun itu kalau misalnya posisi awannya itu tinggi. Jadi di lokasi wilayah studinya cukup tinggi itu bisa komplain. Nah, tapi sebelumnya kita udah observasi bahwa kalau untuk di lokasi studinya itu kemungkinan besar awannya udah aman. Nah, jadi di sini ada pedoman atributnya. Jadi pedoman atributnya itu ya standar aja. Provinsi, ini contoh sampel. Provinsi, nanti teksnya 50, kabupaten kota itu 50, kecamatan itu 50, teks itu 50. Di sini saya menggunakan double, sisanya ada teks tim. Nah, ini. Kalau ada kecepatan saya diskusi atau presentasi, silakan nanti teman-teman silakan sampaikan aja. Misalnya ada mau ditanyakan langsung aja. Kita di sini open sharing. Jadi misalnya teman-teman ada mau nanyakin tentang teknisnya, silakan aja. Jadi tidak ada masalah. Nah, terus di sini dalam skema jaringan jalan, jadi pastinya di dalam dunia pemetaan ada namanya as jalan ya. Jadi di sini kita menggunakan datanya itu nanti pada saat teman-teman meditasi itu harus ada ngambil posisi jalan itu berada di as. Nah, jadi memang tidak semua di satelit itu penampakannya bagus, tapi teman-teman setidaknya sudah mendekati posisi di as jalan. Jadi tidak masalah. Skemanya seperti itu. Nah,
Nah, nanti setelah itu teman-teman silakan ukur lebarnya atau cross sectionnya itu nanti diukur berapa, sehingga nanti teman-teman ketika memproseskan untuk mendapatkan buffer atau poligon jalannya sudah dapat. Jadi sudah terklasifikasi. Nah, ini. Nah, jadi ada sedikit saya rubah untuk jaringan jalan. Jadi di sini teman-teman cukup aja mengambil nama statusnya jaringan jalan, lebarnya, panjang kilometernya, sama. Nah, di sini ada saya ada sedikit berbeda. Di sini ada namanya job desk ya. Jadi saya pengen melihat di individual teman-teman semua, karena nanti the next project di tahun 2026 saya pasti akan melihat secara personal teman-teman, cara mendesainnya, cara rapinya, cara ya gimana bagusnya pokok dalam mendesain itu, dan secara semuanya itu nanti setiap pekerjaan itu teman-teman silakan buatkan add field barunya, itu nama fieldnya itu namanya job desk, di situ tulisnya misalnya namanya Nur gitu. Nah, jadi teman-teman silakan aja tulis namanya. Jadi saya nanti bakal cross check desainnya bagus nih. Oh, namanya siapa nih? Nah, nanti saya bakal cek di Instagramnya. Nanti saya akan, kalau memang bagus, kita ajakin di tahun 2006 buat untuk partisipasi project big project kita. Nah, jadi seperti itu. Terus di jaringan jalan perdesaan sebenarnya sama skemanya, tidak ada berbeda untuk di perkotaan. Jadi tetap mendapatkan lebarnya juga, buffer jalannya juga secara poligon. Nah, jadi seperti itu. Jadi sama aja teknisnya, mau jalan perkotaan, jalannya si perdesaan sama aja. Nah, jadi sama aja nanti setiap job desk teman-teman yang ada di dalam tim itu kan misalnya ada 5 orang, berarti misalnya namanya A B C D E. Nah, itu ditulis tuh namanya, sama juga misalnya. Jadi setiap job desknya teman-teman itu semua dikerjakan. Jadi direncanakan, maksudnya ditulis namanya, sehingga kami sebagai panitia tahu bahwa desain kalian tuh rapi atau enggak, siapa orangnya. Karena saya juga pernah kuliah, pasti tahu di dalam satu tim itu pasti ada yang dominan, ada yang dominasi. Setidaknya ada yang backup ada. Nah, di sini saya pengen mencari di dalam satu tim itu mana yang terbaik. Nah, tapi tetap itu adalah yang mana terbaik itu adalah buat untuk di the next project kami di tahun 2006. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada di suatu wilayah terdapat jalan trotoar, silahkan aja. Skemanya sama juga untuk di jalan, jadi tidak ada beda jauh, jadi sama untuk secara desainnya ya. Oke. Nah, jadi kalau untuk di jaringan sungai ini agak sedikit berbeda ya. Jadi kalau di jaringan sungai ini kita nggak ngambil di as, tapi kita ngambilnya di posisi kiri kanan sempadan. Nah, caranya nanti teman-teman silahkan menggunakan polyline. Jadi polyline itu teman-teman silahkan ambil kiri kanannya, nanti titik digitasi awal sama titik digitasi akhir teman-teman gabungin. Nanti teman-teman silahkan menggunakan namanya create polygon, yang dimana langsung otomatis dia akan merubah poligon tersebut, sungai itu menjadi poligon. Jadi nggak perlu capek-capek teman-teman mendigitasi, jadi polyline ini akan menjadi suatu poligon. Nah, jadi ini skemanya seperti ini ya. Nanti kalau kebingungan silahkan tanya lagi. Ini ada sampelnya, jadi ada before afternya. Jadi itu saya menggunakan polyline, abis itu langsung jadi poligon. Jadi itu poligonnya itu bukan digitasi, tapi udah langsung jadi poligon. Menurut saya sih gampang ya. Nah, itu. Oke. Nah, di sini jadi ada toponimi bangunan, yang dimana di sini dalam digitasi toponimi ini nanti teman-teman menggunakan misalnya ada teman-teman menggunakan ArcGIS Pro, itu dia sudah bisa mengetahui nama-nama bangunan yang di lokasi tersebut. Itu bisa justifikasinya melalui dasarnya di situ. Terus kedua, nanti teman-teman silakan untuk jika memang posisinya teman-teman tidak mempunyai ArcGIS Pro, nanti kalau misalnya teman-teman khusus di sayembara ini saya kasih gratis untuk ArcGIS Pro yang 3.42. Nah, itu nanti saya kasih, kalau teman-teman silakan mau minta saya kasih. Nah, itu untuk khusus yang di sayembara ini.
Nah, jadi silakan kalau mau menggunakan ArcGIS Pro, kalau mau menggunakan ArcMap pun silakan. Nanti teman-teman bakal connect di Google Earth. Nah, jadi untuk justifikasinya di Google Earth untuk cari cari tahu lokasi-lokasinya itu. Tapi pengalaman saya ketika saya mengerjakan toponimi ini di Google yang ada di hybrid di ArcGIS Pro itu nggak sedetail di Google Earth Pro untuk secara penamaannya. Jadi saran saya teman-teman perlu juga untuk ground check ketika melihat kedetailan nama. Jadi pada intinya semakin di zoom itu semakin detail, lokasi itu akan semakin banyak ya. Jadi seperti itu. Nah itu. Terus lanjut. Di sini ada klasifikasinya untuk toponimi. Jadi di sini ada toponimi misalnya di resto. Nah, terus nanti masuk kategorinya di sini sarana perdagangan jasa. Sama juga nanti silahkan setiap job desk dari pekerjaan teman-teman ditampilkan di dalam sini. Nah, itu namanya siapa. Nah, terus ini ada bangunan. Nah, jadi bangunan ini sedikit agak repot ya. Jadi digitasinya. Jadi pada intinya teman-teman di sini melihat bangunan ini bukan melihat secara atapnya aja ya, tapi melihat logika pola bangunannya seperti apa. Karena yang kita butuhkan ini adalah satu bangunan. Maksudnya itu satu fungsi bangunan itu tuh apa? Contohnya di situ atapnya ada 3 bentuk berbeda. Nah, kebiasaan eh, pengalaman saya maupun itu sudah di level proyek ataupun di level pendidikan mahasiswa pun kesulitan untuk membaca atap. Jadi sehingga yang dimana rumah itu cuma hanya satu akhirnya menjadi 3 karena cara membacanya itu adalah atap. Nah, jadi perhatikan lagi pola-pola itu sehingga teman-teman bisa tahu. Nah, itu. Nanti saya yakin seiringnya berjalannya teman-teman melihat situasi wilayah dari bangunan tersebut pasti akan tahu ini satu, ini dua. Nah, sebelumnya karena saya basicnya sempat di dunia arsitektur di bidang bangunan, nah jadi saya sedikit paham tentang pola bangunan itu kayak gimana. Terus saya masuk ke skema jaringan sipil engineering di bidang jalan, jadi saya tahu sedikit pola-pola bangunan. Nah itu, nah jadi gambarannya seperti itu. Nah, ini ada beberapa sampel yang dimana teman-teman nanti menggunakan digitasinya itu menggunakan rectangle. Jadi posisinya itu biar presisi. Nah, jadi eh, contoh di sini ada beberapa kayak seperti di sini ini kalau kita kita digitasi ini menjadi tiga bangunan nih ataupun ini kalau kita gabung nih ini. Nah, ini satu, ini dua. Nah, cara ngelihatnya itu teman-teman bisa justifikasinya tuh melalui ada toponimi. Nah, toponiminya inilah yang dimana nanti teman-teman bisa melihat, oh ternyata ini ruko. Rukonya itu ada berapa pintu. Memang tidak semua di dalam Google Earth itu eh, para para pedagang itu menggunakan toponimi. Nah, ini sebenarnya membantu banget teman-teman. Apalagi yang misalnya teman-teman yang kuliah di bidang perencanaan wilayah kota ketika mengerjakan studio itu membantu banget dengan adanya skema seperti ini. Jadi bisa dibilang nggak perlu survei ground check lapangan untuk bangunan ya, bisa terbantu dengan adanya metode toponimi yang ada di Google Earth sama di Google Hybrid. Nah, kayak gitu. Nah, jadi pada dasarnya untuk dalam pekerjaan bangunan ini teman-teman dalam proses mengerjakan itu sebenarnya paling awal sekali adalah bukan ngerjain digitasi bangunan, tapi adalah digitasi jalan sama sungai. Jadi jalan dulu udah selesai, polyline-nya sudah di as jalan semua, sudah di buffer poligonnya, terus nanti kan setiap poligon yang sudah membentuk jaringan jalan itu akan menjadi namanya benchmark atau titik ikat dari si lokasi tersebut. Bisa teman-teman coba nanti kalau teman-teman digitasi bangunan, misalnya ada di modelnya polanya seperti ini, terus teman-teman digitasi jalannya, pasti akan berbeda. Kenapa? Makanya kalau di dalam dunia pemetaan, batas wilayah itu terkunci oleh namanya sungai, jalan, sama gunung. Karena 3 titik ini tidak akan pernah berubah. Nah, jadi makanya
kalau kita sudah mempunyai klasifikasi ini, pasti akan membantu banget secara posisi peta ini akan menjadi rapi. Jadi seperti itu. Nah, ini contoh bangunan bandara yang saya digitasi, yang dimana saya posisinya rectangle-nya lurus saja. Ketika saya posisi mengambil untuk ini, dia persis kayak pola ombak. Nah, itu. Jadi sebenarnya ini adalah nih atap aja, atap yang berlebihan ke badan jalan. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi ini juga ini adalah satu, nanti kalau misal teman-teman ketemukan gudang. Jadi gudang itu secara esensinya ini banyak, secara fungsi-fungsinya ada tempat-tempat gudang macam-macam. Nah, tapi di sini nanti teman-teman silakan jika ketemu gudang seperti ini, teman-teman silakan di merge aja. Di merge nanti jadikan satu. Jadi itemnya adalah gudang itu cuma hanya satu. Nah, itu walaupun di dalam itu banyak. Nah, itu. Nanti kalau misalnya teman-teman kebingungan, nah jadi di kami itu ada sistem sesi asistensi yang dimana nanti teman-teman silakan menanyakan keluh kesahnya apa, ataupun nanti di forum ini silakan teman-teman tanya. Sebenarnya saya mau salam sapa ya, karena nanti terlalu lama kita salam sapa, mending teknis dulu, abis itu baru kita salam sapa. Nah, jadi seperti ini. Jadi ada bangunan permukiman. Nah, jadi kalau kita nggak punya titik ikat jalannya, itu akhirnya terjadi selisih nih di sini. Nah, ini sebenarnya ngomongin titik ikat di dalam dunia JS itu memang jarang terjadi ya. Nah, biasanya titik ikat tuh biasanya main di citra satelit. Nah, cuma seiringnya saya belajar dan seringnya proyek, ternyata JS tuh punya titik ikat yang dimana supaya positionnya itu secara struktur poligonnya itu rapi. Nah, jadi kayak gitu. Jadi nanti silahkan teman-teman coba aja dulu nanti dalam gimana cara menganalisanya ya. Nah, itu. Nah, terus ini adalah bangunan universitas. Jadi di dalam bangunan universitas ini kan banyak ya gedung-gedungnya, ada jurusannya macam-macam. Nah, cuma di sini saya pengennya itu adalah di dalam bangunan ini cukup satu aja bangunan dari sekian banyak bangunan itu nanti di merge. Jadi akhirnya seperti ini. Nah, di sini ini kalau ditanya di dalam database itu bisa dianggap 20 universitas. Misalnya 20 universitas. Nah, kalau di sini karena saya merge lokasi ini jadi satu universitas. Karena yang dibutuhkan dalam fungsi datanya itu adalah satu universitas, bukan berapa gedung di dalam universitas. Nah, itu. Jadi ada makna-makna analoginya tuh yang sedikit ya kebingungan, yang dimana nanti teman-teman ya sambil berjalan melihat kondisi wilayah. Jadi tidak semua lokasi di situ teman-teman tuh mempunyai bangunan di bidang terkait di universitas. Mungkin sekolah pasti ketemu ya. Nah, itu. Nah, ini. Nah, di sini di dalam bangunan ada contoh yang dimana standar yang saya buat, misalnya kayak di sini ada sarana industri, ekspedisi, pergundangan industri. Nah, jadi di sini ini ada contoh-contohnya. Nanti silakan teman-teman bisa lihat di YouTube yang bakal nanti saya upload lagi di channel, apa aja yang menjadi parameter dalam sarana pendidikan, sarana peribatan, sarana perdagangan jasa itu apa aja. Nah, itu. Jadi di sini kita tadi sudah membahas tentang lahan terbangun semua ya, jalan, terus bangunan. Nah, tadi ada sungai yang lahan tidak terbangun juga. Nah, di sini saya bahas tentang lahan tidak terbangun yang untuk daratan ya. Nah, jadi pada dasarnya untuk kerjaan lahan tidak terbangun ini adalah prosesnya di finally project. Jadi di the last project kita sudah, yang dimana kita sudah mengerjakan polyline sudah menjadi poligon, sungai polyline, sungai poligon, terus lanjut lagi bangunan yang sudah ditoponimi. Nah, dari item itu sudah teman-teman sudah selesai semua, nanti teman-teman silakan di overlay dari batas wilayah
yang kita akan kasih. Itu overlay aja. Jadi kerjanya nggak begitu capek. Jadi ibaratnya secara pixel-pixelnya itu sudah aman. Tapi perlu teman cross check lagi ya, karena takutnya pada saat overlay ada pixel yang ibaratnya 0,0, nah itu juga menjadi salah satu data yang jelek. Nah itu, jadi pada intinya teman-teman cara menganalisa dari suatu data itu adalah ngelihat itu dari luasnya misalnya 0,0, itu jatuhnya bisa di zoom to layer, dilihat kondisinya seperti apa, nanti kelihatan. Nah jadi itu perlu dihapus ataukah dia masuk di posisi yang poligon yang berbeda. Nah itu, jadi pada intinya lahan tidak terbangun ini posisinya berada di terakhir dekat project. Jadi tinggal di overlay aja, nanti tinggal di cut secara manual, tinggal dipotong-potong pola-polanya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi ini ada contoh. Jadi nanti klasifikasinya seperti apa. Nanti ini saya yakin teman-teman udah tahu untuk klasifikasinya. Nanti kami di sini akan memberikan satu SAP yang dimana kami punya SAP SK3733. Habis itu ada 6630 dan itu bisa menjadi referensi teman-teman. Dan juga nanti kami akan juga kasih namanya RZWP3K, rencana zonasi pulau-pulau kecil, untuk sebagai referensi daratannya itu seperti apa, yang daratan dekat sungai, dekat laut itu apa. Nah itu, jadi gambarannya seperti itu. Ini referensinya nanti bisa lihat di YouTube. Nah jadi pedoman klasifikasi atributnya apa aja sih? Nah ini udah saya gabungkan. Ini SHP yang poligon nanti yang digabung semuanya tuh seperti ini. Jadi ada ini, teman-teman silakan bisa lihat. Ini yang sudah saya klasifikasi. Nah, jadi di sini tanggal mulai kita untuk perlombaan itu di 1 Juli, startnya mulai sayembaranya. Batas tanggal 1 November itu batas terakhir pengumpulan datanya. Di sini saya belum masukkan informasi pemenangnya itu di bulan Januari. Nah nanti kami saya lupa sini ditulis, tapi saya infokan di sini bahwa nanti itu kemungkinan di bulan Januari kami infokan siapa pemenangnya. Nah jadi seperti itu. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang ketinggalan, ada yang nanti video ini akan saya upload di YouTube sebagai buat untuk teman-teman cari tahu kekurangan yang belum teman pahami. Terus nanti kita ada video asistensi yang akan diupload di channel di YouTube juga. Jadi nanti kami akan membuat 1 bulan itu 1 kali asistensi teman-teman. Nah jadi kan totalnya kan ada sekitar 5 bulan ya. Nah cuma untuk di start di bulan Juli kami buatkan untuk asistensi itu di minggu pertama, di minggu kedua. Nanti teman-teman silakan mau asistensi itu silakan. Terus di akhir bulan Juli itu asistensikan. Nah nanti setelah itu setiap bulan 1 bulan sampai itu dikumpulin. Jadi seperti itu. Nah jadi di sini saya di sini mau minta bantu partisipasi teman-teman semua terhadap maksudnya tentang video konten keikutsertaan, bahwa kalian sudah mau bergabung dalam perlombaan kami, karena kami juga perlu CV buat untuk melihat secara sosial media di orang-orang itu kami itu seperti apa. Nah makanya kami juga butuh konten video dari teman-teman. Nanti kalau sudah, sederhana aja menurut saya, terserah kalian mau skemanya seperti apa, kontennya kayak gimana ya, konten kayak kalian belajar atau kayak seperti apa tentang dunia pemetaan, tentang seperti apa, silakan aja. Karena era kita udah era digital media, walaupun ngomongin teknis dunia kerja, tapi tetap ada konsep media digital yang dimana kita harus kembangin. Nah itu, jadi seperti itu. Nah jadi tata cara asistensi kita nanti di seminggu setelah tadi saya udah jelaskan. Nah jadi ini gambarannya seperti ini, nanti silakan teman-teman lihat aja. Nah jadi sini ada poin penilaian yang dimana saya bakal melihat tentang estetika digitasi ya. Karena kalau kita ngomongin digitasi, semua di bidang anak pemetaan semua bisa digitasi. Saya yakin bisa. Nah saya dulu waktu semester 2 itu
saya udah pernah digitasi. Nah, tapi saya belum menemukan rapinya digitasi. Nah, itu. Karena kalau digitasinya cuma 10, 20 bangunan, 50 bangunan, 100 bangunan, itu masih easy. Nah, tapi kalau sifatnya yang sudah melebihi dari ratusan atau lebih dari itu pasti kalian akan mengalami pressure, eh, yang dimana kalian akan kebingungan. Apalagi itu sifat datanya itu udah jelimet. Nah, itu jadi bahan, tantangan kalian buat untuk, seperti itu. Nah, terus nanti ada konten video, nanti saya akan jelaskan. Nah, terus di sini ada estetika overlay, ada pengamatan logika. Nah, mungkin saya satu-satu menjelasin ya. Jadi di estetika digitasi, tadi saya udah jelaskan estetika, lanjut di konten video. Nah, jadi di sini saya pengen tahu sih teman-teman di semua ini punya bakat minat di bidang JS itu sampai sedalam mana. Jadi saya pengen tahu tutorial kalian dalam menganalisa, di dalam mengulik-ngulik kalian di dalam suatu JS itu apa aja sih. Misalnya kalian pengen tahu, proses tentang gimana misalnya bikin konten tentang video buffer sungai, sempadan sungai kayak gini-gini nih, dasarnya kita kayak gini. Nah, karena apa? Di sini saya bakal bisa melihat teman-teman bahwa teman-teman nih secara JS-nya ini udah cukup lengkap secara pemahaman tentang tool. Nah, jadi bukan hanya sifatnya di pemetaan dasar yang tadi 1:5000. Kenapa kenapa kita harus mulai dari pemetaan dasar? Karena proses dari pemetaan dasar itu ketika masuk ke analisis itu sifatnya tuh udah tinggal ibaratnya kalian udah digembleng secara secara 1 bulan, terus kalian ketika adaptasi dalam lokasi tersebut tuh udah enak, sama aja tipikalnya tuh seperti itu. Nah, jadi nanti teman-teman silakan bebas mau berapa video pun nanti kami akan sediakan Google Drive, teman-teman silakan upload, nanti kami akan bagikan folder-foldernya. Nah, di situ saya pengen menilai bahwa kemampuan teman-teman dalam di ArcGIS maupun ArcGIS Pro maupun ArcMap itu sejauh mana sih dalam menganalisanya. Karena saya di sini bakal nyari tim kerja itu bukan yang ibaratnya paham JS, tapi paham fundamentalnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau paham JS itu kalian belajar pemetaan dasar 1 bulan aja udah bisa, tapi kalau fundamentalnya saya yakin belum. Nah, jadi sebenarnya memang secara pengalaman saya yakin memang belum ada, tapi saya berani jamin karena staff saya itu anak mahasiswa juga, malah saya udah jadikan dia sebagai tim partner juga, dia bisa. Nah, saya yakin teman-teman juga bisa juga kan. Jadi seperti itu. Nah, jadi silakan nanti teman-teman silakan melihat dari analisa dari yang saya buat ini apa. Nanti silakan ditanyakan kalau misalnya ada kebingungan. Terus estetika overlay. Nah, jadi ketika kita mengoverlay dari satu ke satu, itu pada dasarnya mungkin teman-teman jarang meng-cross check di atributnya, sehingga banyak atribut yang mengalami permasalahan itu ketika di ending finally SAP-nya. Jadi SAP udah selesai, ternyata dilihat, aduh, atributnya banyak timpa-timpa nih, kayak gini-gini nih katanya kan. Waduh, akhirnya revisi lagi. Mungkin kalau di tahap mahasiswa enggak perlu seperti itu, tapi kalau di level project itu attention banget. Jadi perlu perhatian dan perlu tingkatnya tuh perlu direvisi lah seperti itu. Nah, jadi pada dasarnya setiap proses overlay dari satu jangan overlaynya itu langsung digabung jadi satu, jangan. Itu akan berdampak kepada analisa dari luas tersebut dan akan berdampak cukup repot di database-nya nanti. Jadi seperti itu. Nah, terus nanti setelah itu teman-teman prosesnya itu lanjut ke pengamatan logika. Jadi setiap logika dari suatu lokasi tersebut itu tipikalnya berbeda-beda. Contoh kayak bangunan itu punya ada satelit yang kadang-kadang mengambil fata morgana. Jadi kayak ada bayangan semuanya itu. Jadi kadang-kadang teman-teman overlap tuh. Kadang-kadang warna gelap itu dijadikan bangunan, padahal itu enggak. Padahal itu cuma fata morgana bayangan dari si hasil pantulan
dari matahari. Nah, itu. Terus contoh lagi kayak di badan sungai. Nah, contoh badan sungai itu ada beberapa lokasinya itu yang muncul pasirnya. Nah, yang kalau kita ngomong sungai, artinya itu adalah badan. Jadi di dalam sungai. Nah, jadi pasir itu adalah salah satu badan sungai. Berarti kita mengambil di posisi yang lokasinya itu berada di bukan kena badan sungai, yang muncul vegetasinya, atau nanti teman-teman bisa lihat secara gambar situasi wilayah di lokasi tersebut. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi data yang diperlukan nanti itu adalah as polyline sama data poligon. Misalnya kalau ada trotoar, as polyline juga sama poligon, sungai kiri kanan dan poligon, bangunan poligon tapi yang harus rectangle. Kalau misal nanti teman-teman ketemu stadion, ya silakan menggunakan poligon aja. Nah, nanti silakan gimana aturnya. Terus nanti toponiminya berupa poin, lahan tidak terbangunnya poligon. Nah, jadi seperti itu. Nih, ini reward kami ya. Jadi untuk juara satu, khusus juara satu berhak mengikuti proyek di tahun 2026 di CV Karya Profesional Nusantara. Jadi kami mengundang untuk yang juara satu untuk partisipasi dalam kegiatan proyek kita yang tadi saya sampaikan. Jadi pada intinya juara satu ini adalah saya yakin orang-orang yang sudah terpilih dan orang-orang yang sudah memang masuk klasifikasinya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juara 2, juara 3 yang dimana kalau memang seandainya kami di tahun 2026 itu membutuhkan personil sampai sebanyak mungkin, itu kami minta bantuan partisipasi kalian. Nah, itu. Tapi kami baru bisa menginfokan itu di juara satu aja dulu. Nah, karena kami nggak mau PHP kan kalian. Ini cuma sebagai informasi aja. Nah, terus nanti setelah kalian masuk di dalam pekerjaan kita, itu nanti kalian mendapatkan salah satunya pengalaman proyek dan juga income pribadi. Jadi kami akan memberikan kalian rezeki buat untuk dalam proyek kita. Jadi seperti itu. Terus untuk pemilihan tenaga ahli akan diseleksi lagi dan diambil 1 orang. Nah, tapi ini secara tentatif ya. Ini saya bisa bilang yang satu ini adalah orang yang benar-benar yang paling terbaik di antara juara satu. Tapi itu nanti lagi proses klasifikasinya. Nah, jadi pada intinya saya bilang pasti di dalam juara satu itu nanti akan diambil satu yang terbaik. Nah, tapi ini balik lagi tentatif, namanya dunia proyek itu selalu berubah-ubah, selalu mengikuti geopolitik yang ada, yang dimana butuhnya ternyata personilnya butuh 6, ternyata butuh 9, butuh 12. Tapi pun saya tidak akan sembarang buat untuk mencari orang-orang yang masuk ke dalam proyek tersebut. Nah, itu. Jadi gambarannya seperti itu. Nah, ini yang daftar ya. Jadi ada 3 yang sudah daftar. Ada sekitar 15 nih yang kami diskualifikasi. Ini ada CST Group, Petain sama KDP. Nah, itu ada yang daftarnya tuh sendiri. Ini anak SMK Negeri 1 Pedai. Jadi teknologi pertambangan. Sebenarnya saya senang sekali ada anak SMK mau ikut partisipasi. Cuma yang ikut tuh cuma sendiri. Saya yakin nggak akan mampu dan nalar dia juga belum nyampe. Nah, itu. Nah, terus kalau yang untuk CST Group ketika saya cross check ini ternyata di angkatan 2018. Jadi saya di sini saya rasa kurang profesional untuk mengundang mereka karena jatuhnya kan saya butuh yang fresh graduate minimal sama anak masih kuliah. Terus kalau yang KDP ini adalah anak mahasiswa yang saya rasa cuma iseng aja kayaknya nih. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk 13 tim ini yang sudah gabung sama kami, kami pertama mengucapkan terima kasih sudah mau partisipasi. Tinggal kalian apakah mau ikut gabung di dalam skema sayembara, silakan aja. Itu dalam skema project kami seperti ini. Nanti tinggal kami pelajari. Nah, terus berhubung kami di sini yang ikut partisipasinya tidak sampai sesuai standar kami, jadi di sini yang dimana kemarin kami mempublish itu kalau misalnya peserta mencapai sesuai target kami kasih sekitar 17 jutaan ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi di sini
sesuai dengan yang ada di dalam Instagram, berarti sekitar ada 20 tim. Jadi 6 juta. Jadi ini skema biaya hadiah lombanya. Nah, ini semua peserta akan mendapatkan sertifikat, khusus juara 1, 2, dan 3 untuk format sertifikatnya berbeda. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih semuanya. Mungkin kita coba untuk open diskusi ya, biar lebih efektif, biar kita nggak kaku, biar saya juga pengen kenalan sama teman-teman semua. Mungkin dari saya sebagai tenaga ahli cukup. Saya pamit undur diri untuk kita lanjut diskusi ya. Terima kasih semuanya. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman semua? Kita di sini santai aja. Mungkin saya pengen tahu nih. Mungkin saya satu persatu absen aja ya di grup ini. Saya pengen tahu kalau grup nama tim Klimak Planner, nama pesertanya dari Fajar Ramadhani dari Universitas Semarang. Ini leadernya. Apakah di sini ada ya, BTW? Kayaknya nggak ada nih. Di sini namanya nggak ada Fajar. Oke, kita lanjut. Terus Paragon dari Universitas Islam Negeri, namanya Muhammad Alfias Said. Ada nggak kira-kira di sini? Gak ada ya. Kalau seandainya teman-teman ini ternyata nggak ikut partisipasi, ternyata malah berkurang lagi nih. Nah, jadi seperti itu. Jadi saingannya nggak perlu banyak-banyak. Terus di sini Terra Nova Alpha. Nama timnya, nama pesertanya Dava Rafiki Fedriansa dari Universitas Islam Sultan. Kira-kira ada nggak perwakilan dari sini? Nggak ada juga ya. Oke, nggak ada juga untuk dari tim ini. Terus Nexus, nama tim, nama pesertanya Nawara Putri Fauzia dari Universitas Terbuka. Ada di sini? Nawara? Tidak ada juga. Oke. Terus di sini nama tim Kontur Geografi, nama pesertanya Fikran Basri dari Universitas Negeri Makassar. Ada di sini? Kira-kira? Ada. Oke. Terima kasih. Mungkin dari abangnya ada yang mau ditanyakan? Kayaknya nih kita pernah ketemu lah kayak ya. Oh, oke. Waktu meet ya, santai. Oke, gimana? Gimana bang? Ada yang mau ditanyain terhadap tadi hasil presentasi saya atau yang mau pokoknya tanyain lah apa yang terkait perlombaan. Hmm. Gak usah pak deh, masih muda saya. Oke, oke, oke. Jadi cukup jelas ya. Jadi tidak perlu ada pertanyaan lagi. Oke, aman ya. Oke, siap. Oke, lanjut lagi dari TSP tim. Nama peserta Fikri Dwi Pangestu dari Politeknik Negeri Pontianak. Nah, ini. Apakah di sini ada timnya Fikri? Perwakilan? Fikri. Oh, putus-putus. Masih putus-putus kah ini?
Tes tes tes. Masih putus-putus? Masih putus-putus? Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Berarti dari sekian semuanya udah paham ya? Yang apa yang saya sampaikan ya? Oke, siap. Terima kasih. Kita lanjut ke tim yang selanjutnya. Tim selanjutnya ada Navitex. Nama pesertanya Raden Muhammad Jeffrey dari Universitas Tanjung Pura. Nah, ini. Apakah ada di sini perwakilannya? Halo, apakah ada namanya tim Navitex dari pesertanya Raden Muhammad Jeffrey dari Universitas Tanjung Pura? Tidak ada, berarti kita lanjut. Banyak yang tidak ada ya. Terus di sini ada nama tim PWK 23 Muhammad Akbar Universitas Hasanuddin. Apakah ada di sini perwakilan dari tim PWK 23? Apakah ada? Tes tes, apakah ada semuanya? Berarti tidak ada nih. Lanjut. Terus, oh Adir. Oke. Kira-kira ada yang mau ditanyain? Aman ya? Oke, siap. Terima kasih kalau gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, ini mantep nih. Nama timnya Doa Ibu. Jadi Doa Ibu, nama pesertanya ini Sabrina Rachel Levinia dari Brawijaya. Oh, ini kampus saya nih. Nah, kira-kira adakah timnya di sini? Sabrina, ini kayaknya waktu itu bareng sama Kak Fikram Basri nih waktu itu kami meet nih. Adakah perwakilannya ini? Tidak ada ya. Oke. Ini kayaknya murid saya nih. Navikor. Hilda Putri Gaisani. Oke. Apakah di sini ada Hilda? Halo Hilda. Suaranya oh. Kira-kira Hilda udah paham belum? Dengar jelas Hilda. Hmm. Iya. Itu bebas sih Hilda. Mau sebanyak mungkin bisa, mau satu pun juga boleh. Nah, tapi itu nanti ada pada dasarnya nanti saya pengen lihat dari dalam tim itu mempunyai kemampuan analisa melihat dalam aplikasi itu apa aja sih. Jadi bukan hanya ngomongin tentang JS-nya aja di dalam, tapi misalnya kalau Hilda cuma ada dua, enggak masalah kayak gitu. Nah, mau di Hilda juga enggak viral kan juga enggak masalah kayak gitu. Itu cuma sebagai nilai tolak ukur saya bahwa lihat kemampuan Hildanya ketika menganalisa itu, oh ternyata bisa yang ini loh, bisa ini gitu. Itu aja sih. Oke Hilda. Terus di sini ada tim lagi namanya Bismillah Tim Ahmad Sobari. Ini kayaknya saya pernah nih sama beliau nih. ITENAS Bandung. Oke, adakah di sini Kak Ahmad Sobari? Oke, ketemu lagi kita ya. Oke. Ah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan mudah-mudahan gitu. Saya waktu itu ada ke Bandung sebenarnya mau waktu itu cuma belum sempat. Itu itu amin. Waktu itu ngambil alat kalibrasi. Jadi ya itu. Teman kan
Cuma saya belum sempat, saya ke Jakarta, temen ke Bandung. Oke, gimana Kak Mas Sobari? Ada yang mau ditanyakan enggak? Mm-mm. Oke. Sepengalaman saya ya, sepengalaman sama saya ketika saya before after kan Armap sama ArcGIS Pro, sebenarnya tidak ada perbedaan dalam pengerjaan. Cuma pasti ada, tapi cara pola-pola kerjanya tuh sama aja. Yang dimana ArcGIS Pro itu bisa dibilang lebih ringan banget daripada Armap. Itu aja. Untuk saat ketika saya coba Armap dengan ArcGIS Pro, ringan banget ArcGIS Pro. Nah, tapi misalnya teman-teman di sini menggunakan ARMAP 10.8 maupun 10.8 ke bawah, itu tidak jadi masalah sih. Bagi saya tidak jadi masalah dan tidak ada ngaruh ke dalam sistem base-nya juga, tidak ada. Jadi aman-aman aja. Kecuali misalnya teman-teman mau ngerjain ArcGIS yang connect ke AI. Nah, kemungkinan itu dia harus menggunakan ArcGIS Pro. Jadi seperti itu. Itu aja sih kalau dari saya. Gimana, Kak Sobari? Oke. Oh gitu. Oke. Siap. Saya tunggu, mudah-mudahan bisa berpartisipasi di tahun depan. Oke. Lanjut ke ini, maps, mapping and as apa nih? Daru. Nah, ini Daru. Gimana Daru? Ada yang mau ditanyakan? Oke, siap. Oke, siap. Makasih semuanya. Oke, di sini kita akan mulai sesi untuk penentuan lokasi studi ya. Jadi nanti teman saya nanti Abdi yang bakal untuk memasukkan posisi yang dimana teman-teman nanti lokasinya di mana aja. Boleh Abdi siapkan untuk lokasinya? Oke, silakan spin posisi. Jadi ini posisi trialnya saya ngambil di posisi lokasinya di lokasi Kalimantan Barat ya. Nanti bakal ada di lokasi-lokasi lainnya. Nah, jadi ini lokasinya. Jadi kalau untuk terima planner itu di Manyuke. Nanti kami akan kasih SAP yang dari BIG. Sungai Raya, Paragon, Sungai Bawang.
Memang agak cukup lama ya teman-teman semua, tapi ya inilah biar open aja, biar kita tahu posisi-posisi mana. Jadi sebelumnya kenapa saya ngambil di Provinsi Kalimantan Barat? Karena hampir dominan yang daftar ini posisinya berada di luar Provinsi Kalimantan Barat ya. Jadi biar di sini kalian bisa tahu posisi wilayah di dunia Kalimantan Barat itu seperti apa. Ya anggap aja sekalian saya jual pariwisata bahasanya ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, mungkin beberapa minggu ini teman-teman mungkin sering dengar di TV yang dimana ada berita-berita info terkait masalah uranium. Nah, itu ya, jadi sekalian. Nah, itu. Jadi pada intinya nanti di sini teman-teman nanti silakan melihat lokasi-lokasi tersebut, itu gambarannya seperti apa, situasi wilayahnya seperti apa. Nanti bisa dipelajari konsepnya kayak gimana. Pada intinya silakan tanya aja sama kami welcome aja untuk menanyakan itu, karena ini rencana kami juga bakal di tahun depan buat untuk persiapan di kerjaan kita. Insya Allah kalau emang itu goal rencana yang kerjaan di perubahan iklim, nah rencana kami pengen ikut salah satu di kalian, maksudnya di siapa yang terbaik pengen saya rekrut buat untuk proyekan bareng. Nah, jarang ada cari tenaga ahli yang sifatnya mahasiswa ya, apalagi mungkin kebanyakan di dosen-dosen kalian. Nah, cuma kalau di sini saya lebih pengen aja, saya rasa anak Gen Z pintar-pintar kok, saya bilang. Nah, karena saya punya karyawan anak Gen Z rasa pintar-pintar. Nah, tinggal ada pendampingan aja nanti gimana buat untuk gimana cara kerjanya itu. Dan juga kerjanya cukup menarik juga karena kerjaan kita berbasis ke luar ya. Jadi dan untuk kemungkinan teman-teman sambil belajar situ. Siapa tahu nanti setelah dari lulus sudah punya pengalaman, buka usaha sendiri sebagai konsultan atau kerja di suatu dinas, dan ketika masuk ke dinas juga udah paham secara ilmunya juga, karena jatuhnya kalian udah bukan orang yang cuma hanya paham dunia pemetaan, tapi udah paham tentang alur hierarkinya seperti apa. Jadi seperti itu. Nah, sebelumnya saya juga waktu itu belajar di, mungkin sambil cerita ya, sambil nunggu ini sedikit cerita. Pada zaman dulu ya mungkin saya kerja ya wira-wiri sih ibaratnya sebagai freelance. Nah, akhirnya memutuskan untuk buka perusahaan. Nah, itu mungkin salah satunya di next ke depannya terus saya bakal rencana mencari tenaga ahli itu ya dari mahasiswa. Jadi saya maunya tuh dari mahasiswa. Mungkin nanti ini akan di generasi kalian, ketika kalian sudah lulus nanti saya lanjut lagi di generasi adik-adik kalian. Nah, itu. Nah, pondasinya ya dari kalian semua dari sini, dan tinggal saya bangun lagi buat untuk di mahasiswa selanjutnya. Jadi ibaratnya mahasiswa yang pengen cari rezeki sampingan, nah bisa di sini, nanti the nextnya seperti itu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Dosa malu-malu. Jadi kita sambil proses buat untuk pemilihan lokasi, mumpung masih ada waktu buat untuk tanya jawab. Nanti saya akan jawab pertanyaan teman-teman semua. Pokoknya jangan ada yang malu. Silakan. Siap. Gimana? Tolong diulang. Maksudnya ada tornya gitu. Oh, jadi
tornya itu sebenarnya yang tadi saya jelaskan itu sebenarnya udah tor ya, udah secara panduan teknisnya gitu. Nah, jadi udah tor sih kalau menurut saya. Apa ada kebingungan? Oh gitu, agak telat. Oh gitu. Jadi pada intinya nanti kami ada eh, rekaman offline-nya. Nanti kami akan upload ulang. Nanti misalnya kakak coba pelajari dulu. Kalau memang itu masih bingung, nanti silakan chat DM atau ke email, ataupun nanti kita mau diskusi terhadap kebingungan-kebingungan itu silakan aja tanya ke saya kayak gitu. Jadi pada intinya di dalam yang tadi saya jelaskan, mungkin kakak telah tadi, itu udah ada semua di situ prosesnya. Aman kak? Oke, sami-sami. Ada lagi teman-teman yang mungkin telat atau gimana? Silakan. Nanti nanti kami akan infokan lagi di media sosial buat untuk ke teman-teman semua, eh, skema-skema apa tuh uploadnya kayak gimana. Nanti kami akan siapkan link-linknya nanti, ataupun nanti kami akan kirim infonya itu di Discord. Jadi semua info tuh di Discord semua. Jadi teman-teman, grup grup kita ada di sini semua. Nah itu biar lebih mudahnya seperti itu. Oke, ini sudah selesai. Jadi semua tim sudah didata. Jadi teman-teman silakan aja kepo dulu, cari di Google Earth untuk boleh di zoom zoom besar lagi Abdi. Oke, nah silakan aja kepo dulu di lokasinya. Nanti kami akan kirimkan SHP, akan kami kirimkan ke teman-teman semua. Jadi teman-teman silakan melihat lokasi-lokasi tersebut. Nah, jadi ini lokasi-lokasinya. Jadi pada intinya saya di sini pengen mencari partner kerja untuk di Next 2026 untuk partisipasi kerja saya. Kalau memang program kami dengan salah satu NGO dan salah satu pemerintah itu bagus, kami akan ngerekrut kalian, dan kami udah punya orang ya, udah punya wadahnya, jadi tinggal kami ajak kerja sama. Nah itu, jadi kapan lagi bisa kerja bareng secara online dan secara fleksibel, bahasanya seperti itu. Nah ibaratnya kita kan udah teknologi udah maju, jadi tidak perlu repot lah. Jadi saya anggap orang yang bakal gabung ke dalam di sini, saya yakin mentalnya udah cukup matang, udah siap, mau masuk ke dunia kerja. Jadi udah jatuhnya tuh udah melihat dunia tuh bahwa kerja tuh kayak gini. Nah, mungkin sebelum saya pamit undur diri dulu, saya izin sama teman-teman semua buat bahasanya tolong di videonya, apa tuh, fotonya saya mau ambil foto rame-ramai, terus saya mau upload di Instagram. Saya izin, mohon kira-kira berkenan seperti itu. Oke Abdi, boleh di cancel, kita lanjut untuk video. Sorry, ditampilkan. Saya mau izin screenshot, mau saya kirim ke Instagram. Oke, kirim mana? Bisa di itu. Saya mau screenshot buat untuk saya publish di Instagram. Oke. Udah potong rambut tuh Kak Sobari itu. Nah. Oh gitu. Bagus nih, rapi nih. Oke. Mungkin teman-teman yang lain gimana? Bisa dibantu untuk fotonya biar untuk publish. Oke, mungkin ada yang nggak bisa. Jadi udah saya izin ya. Satu, dua, tiga. Saya ulang. Oke, satu, dua, tiga. Oke. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat semuanya. Mohon partisipasinya kalau pengen ikut bersedia. Mudah-mudahan
apa yang kalian kerjakan ini bermanfaat buat kalian nanti di kerja ataupun di kuliah pada saat kuliah. Pada intinya nanti mudah-mudahan kalau emang rezeki saya pengen ngundang kalian yang juara satu, ataupun kalau personil yang butuh banyak 1 2 3, ternyata personilnya cukup banyak juga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi pada intinya seperti itu, cuma memang butuh kualifikasi orang-orang yang memang berkompeten. Saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.